Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita mulai, kita alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Tapi ibu lihat Asri tidak baik-baik saja. Ada apa Asri? Ada apa? Aku mau tanya apa? Kok lesu sekali dia? Kurang tidur. Kenapa Asri bisa kurang tidur? Nonton Korea, drama Korea. Apa yang booming sekarang? Oh, Penthouse. Iya. Anak-anak ibu, apakah ada yang suka dengan drama Korea? Semuanya suka ya. Oh gitu. Kalau semuanya suka berarti sudah tahu kan kalau idola anak-anak ibu berasalnya dari Kera. Tidak ya, bukannya. Terus idola ibu berasal dari apa? Kita belajarnya tentang apa? Tentang evolusi. Ya, bagus sekali, tentang evolusi. Tentang evolusi kan. Coba anak-anak ibu pikirkan, di evolusi ini ada idola anak-anak ibu dan enggak idola, pikirkan idola anak-anak ibu dan pikirkan dan sandingkan dengan Kera, mirip atau tidak? Tidak. Ya jelas tidak. Tapi dalam teori evolusi ini katanya manusia itu berasal dari Kera, berarti ya idola anak ibu juga berasal dari Kera kan? Ya kan Asri? Berarti yang ditonton itu hasil menonton Kera. Jangan marah sama ibu, itu bukan teori yang ibu dengar. Kita kan masih mau belajar evolusi kan, kita dari ibu kan dari evolusi, kita pikirkan idola semuanya berasal dari Kera. Idola anak ibu berasal dari Kera. Coba pikirkan Kera, ibu misalkan satu artis Korea, pasti tahu So Joong Ki, Kera, dipadukan mirip atau tidak? Mirip atau tidak? Jangan marah sama ibu, itu kan teori yang pernah yang akan kita pelajari. Apa benar manusia itu berasal dari Kera? Kita akan mempelajari pada teori evolusi ini. Sebelum itu kita kan sudah semangat kan, kita akan mempelajari semuanya. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Pertemuan terakhir, pertemuan ke-14 ya sekarang. Berarti Ayuni hadir, Anissa hadir, Angela hadir, Aniza hadir, Diana juga lesu apa mau berpikir tentang idolanya berasal dari Kera. Ya, idola Diana berasal dari Kera. Bintan hadir, Dela hadir, Era hadir, Asih hadir ya. Coba anak-anak ibu sih dimayangkan idola ibu dan Kera di solusi. Bukan. Ia tidak berasal dari Kera kan? Kita akan mempelajari kenapa ada teori bilang manusia itu berasal dari Kera, karena kita membahas tentang evolusi. Bagus sekali anak ibu. Kasih plus. Sudah tahu? Pak sudah siap belajarnya? Sudah? Kalau sudah siap, kenapa bukunya belum ada di mejanya? Silakan. Jangan dipikirkan idolanya berasal dari Kera, idolanya berasal dari Kera. Tunggu, stop pikiran itu dulu. Kita akan mempelajari di sini apakah teori itu benar atau tidak. Kan kita akan membahas pertama adalah tujuan pembelajaran kita pertama adalah pengertian evolusi. Kedua adalah faktor-faktor evolusi. Ketiga adalah mekanisme evolusi. Keempat adalah teori evolusi. Kelima adalah petunjuk evolusi. Dan
Keenam adalah pandangan baru dari evolusi. Dari keenam tujuan pembelajaran kita pasti ada anak-anak ibu menemukan jawaban kenapa manusia itu mirip kera atau manusia itu adalah kera. Kita akan coba kenapa idola saya dibicarakan ibu mirip kera, sedangkan dia ganteng ini, cantik lagi, putih lagi. Nah, itu yang kita akan pelajari kenapa sedangkan kera itu berbulu. Idola saya ganteng, cantik lagi. Itu yang kita akan pelajari tentang di evolusi ini. 6 ini akan berkaitan dengan pertanyaan ibu, apakah idola anak ibu berasal dari kera atau tidak. Dari evolusi ini kita akan mempelajari tentang itu semua. Baiklah, sudah siap untuk belajarnya hari ini? Sudah siap kan? Oke, sebelum itu kita akan melakukan pretest untuk itu dulu. Terlebih dahulu kita akan melakukan dengan 7 menit saja. Ya, siapkan kertas, penanya. Tidak ada yang ya. Ibu akan menguji pengetahuan tentang ini semuanya. Pertama, apa itu evolusi? Yang kedua, siapa pencetus evolusi atau yang disebut bapak evolusi? Yang ketiga, apa dari biologi yang mempelajari tentang evolusi? Ya, terakhir, apa alasan anak ibu bilang kalau idola anak ibu bukan berasal dari kera? Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan ke depan. Silakan. Ibu hitung 3 ya. Kalau tidak dikumpulkan berarti idola anak ibu berasal dari kera. 1, 2, 3. Oke, sudah terkumpul semuanya. Nanti ibu periksa ya apa pendapatnya semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya ibu akan menyusun tempat duduknya terlebih dahulu. Ibu kurang nyaman mau duduknya seperti ini terus setiap belajar. Silakan yang di samping kiri ibu menghadap ke sini, dan samping kanan menghadap ke depan, dan yang di tengah-tengah ibu ke belakang. Kita buat letter U. Silakan dikerjakan. Ya, cepat anak-anak ibu. Jangan berisik, jangan bilang idola bukan dari kera. Cepat. Kita akan skip dulu pertanyaan ibu itu. Ya, silakan. Sudah kan? Tapi pindah tempat duduk. Lihat, dan sekitarnya ada sampah. Ibu nggak suka. Langsung aja bersihkan dalam waktu singkat. Silakan anak ibu bergerak semuanya. Ya, silakan. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang pertama. Ibu akan menjelaskan. Oke, ibu lihat slide ibu dulu. Oke, sudah tampil slide-nya. Sudah tampil. Ibu di sini ya. Oke, slide-nya sudah kelihatan. Ya, pertama kita akan membahas tentang pengertian evolusi. Evolusi tersebut adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara struktur tubuh yang terjadi dalam waktu yang berangsur-angsur atau lama, atau tidak langsung terjadi pada saat itu. Apa evolusi itu? Ya, perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur pada makhluk hidup. Ingat ya. Perubahan yang terjadi adalah tingkat populasi, bukan pada tingkat individu. Karena apa? Ibu akan kasih contoh kenapa populasi bukan individu. Ini contohnya pada anak-anak ibu tahu jerapah? Tahu kan?
Jerapah lehernya panjang atau pendek? Panjang. Dan sedangkan pada evolusi ini kita menemukan bahwa pertama jerapah itu berleher pendek. Contohnya dulu jerapah berleher pendek, sedangkan sekarang jerapah berleher panjang. Itu kenapa ya? Muncul lagi pertanyaan kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Angel, coba jawab. Oh, bagus sekali Angel. Kasih A+, karena terjadinya seleksi alam. Itu juga betul. Karena seleksi alam. Pasti timbul lagi pertanyaan dari anak-anak ibu. Apa seleksi alam itu? Ya, seleksi alam ini adalah dulunya jerapah itu berleher pendek. Tapi pada itu makanannya ada di bawah. Sedangkan lama-kelamaan makanan dari jerapah itu habis sehingga makanan yang tersisa ada yang di atas, sehingga jerapah itu menjulurkan lehernya pada itu untuk mendapatkan makanan. Sedangkan jerapah yang tidak bisa menjangkau makanan itu akan mati. Itulah disebut seleksi alam. Siapa yang bertahan dia yang akan hidup, dan siapa yang tidak bertahan dia yang akan mati. Itulah adalah prinsip dari seleksi alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor evolusi. Apakah faktor-faktor evolusi itu anak-anak ibu? Apakah ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, ibu sudah menampilkan di slide ibu. Ya, kalau ada internal pasti ada. Ya, jawab Angel. Oh, Angel, apa? Kalau ada internal pasti ada eksternal. Contohnya dari internal apa adalah? Kalau internal apa? Kalau internal biasanya pengertian internal dalam kan Bu? Berarti berasal dari dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, apa itu yang dinamakan dalam evolusi? Kalau di dalam makhluk hidup, Bu akan kasih contoh apa? Oh, Ayuni tahu apa? Oh, Ayu. Kalau di dalamnya sebuah hayutan genetik. Oh, betul sekali. Atau mutasi, Bu. Oh, betul Intan, kalau mutasi. Sedangkan kalau di dalam mutasi atau hayutan genetik. Kalau di luar apa ya? Coba jawab, siapa yang bisa jawab? Kalau di luar, betul sekali. Dela sudah paham ya tentang ini, seleksi alam kan? Bagus. Ada yang tahu apa itu pengertian dari hayutan genetik dan seleksi alam? Tadi kan udah ibu baca tentang seleksi alam itu apa. Ya, coba ulangi lagi, Aniza. Ya, bagus sekali. Kalau seleksi alam adalah siapa yang bertahan dia yang hidup, siapa yang tidak dia akan mati. Bukan itu. Pengertian seleksi alam yang sebenarnya adalah, ibu akan membacakan. Seleksi alam adalah proses yang menyebabkan, bisa dilihat di slide ibu, proses yang menyebabkan sifat yang terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan produksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi. Sama kan pengertiannya, siapa yang bertahan dia hidup, siapa yang tidak dia mati. Selanjutnya hayutan genetik. Siapa yang bisa baca? Hasri coba, kena Hasri yang tidak semangat tadi jadi semangat karena idolanya dibilang oleh ibu berasal dari kera. Oke, adalah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat satu populasi. Bisa dibaca, bagus. Sekarang ya semangat, nggak boleh. Jangan pikirkan apa yang ibu bilang tadi. Bukan idola anak-anak ibu, bukan dari kera. Kita akan belajar itu. Oke, kita akan belajar sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme evolusi. Bisa anak-anak ibu lihat mekanisme evolusi tersebut. Mekanisme evolusi itu ibu contohkan ya. Dulu pada tahun 1850
Baiklah, dulu pada revolusi industri itu adanya ngengat yang berwarna terang dan ngengat yang berwarna gelap, sehingga terjadinya revolusi industri. Revolusi industri itu pabrik-pabrik besar terjadi, sehingga menyebabkan pembakaran pada kawasan sekitar, sehingga asap mengepul sangat banyak atau asap hitam. Asap hitam itu menempel pada pohon, sedangkan ngengat juga hidupnya di sekitar situ kan, di sekitar pohon, sehingga pada itu ngengat yang gelap terlindungi oleh asap tersebut, sedangkan ngengat yang terang tidak terlindungi. Oleh itu pada saat itu ngengat yang terang dimakan oleh predator, sedangkan ngengat yang gelap terlindungi oleh tersebut. Itulah yang menyebabkan mekanisme tersebut, mekanisme evolusi itu menjadi lebih dominan pada, kita contohkan pada ngengat tersebut. Faktor-faktor yang terjadi pada itu disebut seleksi alam juga. Kenapa? Dari awal kita membahas pengertian berkaitan dengan seleksi alam, sedangkan faktor juga ada seleksi alam. Ini mekanisme juga pasti ada seleksi alam. Dan mungkin menemu jawaban dari idola anak-anak ibu. Apakah masuk dari idola itu? Idola itu bukan dari Kera idola. Bisa anak ibu pikirkan idola anak ibu Kera, idola ibu jangan marah sama ibu. Ibu hanya menyampaikan yang ibu tahu. Oke, kita akan membahas tentang selanjutnya, bisa ibu putar ya, mekanisme evolusi karena seleksi alam. Karena seleksi alam ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi, diantaranya mutasi. Mutasi ini bisa dibacakan adalah, ya, mutasi adalah menyebabkan perubahan frekuensi gen sehingga mempengaruhi fenotip dan genotipnya. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Ya, fenotip dan genotip ini pasti anak-anak ibu bertanya, apa sih fenotip dan genotip ini? Pada pertemuan besok ibu akan lebih menjelaskan apa itu fenotip, genotip. Pada ini kita masih membahas tentang evolusi ini juga, tapi pada bagian keduanya. Yang menguntungkan itu ini, menguntungkan pada mutasi siapa yang menerima, maksudnya yang menguntungkan kalau spesies baru ada itu dikarenakan adanya mutasi. Sedangkan kalau frekuensi fenotip dan genotipnya tidak diterima, maka akan terjadinya kepunahan. Sedangkan yang kedua bisa seleksi alam dan adaptasi. Kan kita masih membahas adalah seleksi alam. Kenapa evolusi ini berkaitan dengan seleksi alam? Terus pasti anak ibu bertanya itu kan? Ya, seleksi alam ini berkaitan dengan adaptasi. Dikarenakan proses adaptasi diikuti oleh proses seleksi alam. Individu yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup. Sama, lihat kan, yang mampu bertahan hidup, mampu beradaptasi, dia akan bertahan hidup. Yang tidak, dia akan mati. Selanjutnya aliran gen. Terjadinya perpindahan alel di antara populasi-populasi dikarenakan migrasi. Aliran gen tersebut, contohnya ibu akan contohkan. Satu, ada yang bermigrasi, gajah bermigrasi ke suatu daerah, sedangkan di daerah tersebut ada gajah juga, tapi gajah itu kawin di sana, jadilah alel tersebut dialiri gen yang berbeda, sehingga adanya spesies gajah yang baru atau populasi gajah yang baru. Selanjutnya, perkawinannya yang terjadi tidak acak. Biasanya kan anak-anak ibu dengan perkawinan itu terjadi secara acak kan. Sekarang ibu akan melihat faktor mekanisme ini. Perkawinan itu terjadi secara tidak acak, yaitu menyebabkan alel yang sifatnya tidak disukai akan jarang ditemukan atau hilang. Kalau nak disukai pasti nak suka pasti nak kan di situ awak lah kan.
Maaf, ibu bahasa kampung ibu. Selanjutnya hayutan genetik. Kita sudah membahas tadi kan, hayutan genetik adalah menyebabkan perubahan secara acak pada frekuensi gen dari suatu genotip dan fenotip. Sama hayutan genetik ini dan mutasi pengertiannya. Oke, sudah ada pertanyaan? Kau buat aku bahagia selamanya. Maaf Adila. Selanjutnya kita akan membahas ini, kenapa ibu tidak menulis teori evolusi itu apa, petunjuk evolusi itu apa lagi nih, pandangan baru tentang evolusi, kenapa ibu tidak menulis itu. Itulah sebabnya anak-anak ibu buat tempat duduknya seperti ini. Letter U. Di kelompok 1 akan membahas tentang teori evolusi, kelompok 2 akan membahas tentang petunjuk evolusi, sedangkan kelompok 3 akan membahas tentang pandangan baru evolusi. Anak-anak ibu kan ada buku paket, silahkan diskusikan dalam waktu 20 menit. Selanjutnya diskusi di waktu 20 menit dan kita akan menyampaikan dalam waktu itu, kita akan berdiskusi tentang 3 materi itu semua. Diskusikan ya, dan tidak ada yang ribut kan. Jangan di sana di kelompoknya jangan buat kelompok juga, di sana buat di idola. Kenapa ibu bisa bilang idola kita berasal dari monyet? Idola kan berasal dari orang tuanya. Itu yang ibu suruh cari pada 3 pembahasan ini. Pasti ya anak-anak ibu nemu kenapa ibu bilang idola anak-anak ibu berasal dari kera. Ya, ibu silahkan dimulai diskusinya. Ibu akan memeriksa jawaban dari pretest tadi. Ya, kenapa kok berisi sekali? Kan ibu sudah bilang, jangan berisi, jangan bilang idola itu tidak berasal dari kera. Temukan jawaban idola anak ibu apakah berasal dari kera atau tidak. Jangan berisi ya anak ibu. Silakan lanjutkan waktu anak ibu, tinggal 5 menit lagi, jangan berisik. Ibu suka jawaban anak ibu tentang alasan kenapa ibu tidak boleh dibilang jadi kira tadi idolanya. Aku suka. Silakan lanjutkan diskusinya. Bu akan periksa lagi. Karena waktunya sudah habis untuk diskusi, silahkan kelompok 1 ke depan perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya, dan siapa yang aktif ibu akan menilai dalam hari ini. Menilai pada keaktifannya ya. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, siapa yang menanggapi, siapa yang menyimak. Ibu akan menulis semuanya di sini ya. Oke, silahkan pada kelompok 1 ke depan perwakilannya siapa? Ya, perwakilan kelompok 1 Angel. Silahkan sampaikan Angel. Ya, kasih aplaus untuk Angel. Terima kasih Angel sudah menyampaikan materi hari ini tentang teori evolusi ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Angel tadi. Pertanyaan Angel, ada pertanyaan anak-anak ibu dari sampaikan kelompok 1 tadi. Silakan Angel untuk duduk. Kita tunggu pertanyaan dari anak-anak ibu. Ya, silahkan Aniza yang bertanya. Apa Aniza pertanyaannya? Oh, alangkah baiknya kita catat ya di papan tulis untuk lebih anak-anak ibu bisa menjawab pertanyaan nanti. Ya, pertanyaan dari Aniza, apa perbedaan dari teori
Penyelenggaraan dan teori dan ya, ibu yang catat ya, karena anak ibu diskusi, ibu bersedia mencatatkan ya. Karena selanjutnya silahkan, masih ada pertanyaan? Oke, kita cukupkan satu aja ya karena waktu kita mepet. Selanjutnya dari kelompok 2 kita akan membahas petunjuk evolusi. Silahkan ke depan, siapa yang mau ke depan? Tadi Aniza ya yang menanya dari kelompok 3 ya. Selanjutnya Dela yang bertanya. Silahkan sampaikan Dela. Ya, kasih aplaus untuk Dela yang sangat bagus menyampaikan materinya, yang bersemangat. Silakan duduk lagi ke tempatnya Dela. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, yang bertanya siapa? Yang bertanya Ayuni ya. Apa pertanyaannya Ayuni? Kenapa Ayuni kok masih berpikir? Apa pertanyaannya? Jelas apanya? Jelaskan tentang variasi individu dalam suatu jalan keturunan. Oke, ibu catat ya. Jelaskan, variasi individu dalam satu keturunan. Ya, masih ada yang bertanya ya? Ya, Asri sudah ingin aktif ya. Semangat Asri, ada apa? Mau bertanya apa? Maksud Asri pertanyaannya yaitu jelaskan tentang fosil sebagai catatan sejarah. Ya, ibu tulis ya. Di sini yang ketiga tentang ini ya, tentang apa yang dimaksud fosil sebagai catatan sejarah. Terima kasih ya Asri, sudah semangat kan, sudah temu kenapa jawaban ibu tadi. Apa benar idola dari Asri tersebut berasal dari Kera? Ya, kok semuanya bicara? Ibu kan mau nanya idola Asri, bukan idola semuanya. Ya, maaf. Ibu tidak akan mengulangi lagi, bukan Korea kok, tidak. Oke, selanjutnya silakan kelompok Hasri atau kelompok 3 menyampaikan pertanyaannya. Menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Asri yang ke depan, kasih semangat untuk Asri. Ya, sangat bagus ya Asri, bagus. Jadi selanjutnya silakan. Oke, tentang pandangan baru evolusi. Pandangan baru ya. Ya, kasih aplaus untuk Asri. Kedatangan lebih semangat ya, dalam satu hal harus semangat. Walaupun malamnya kita begadang, tapi kalau anak sekolah lebih baik dikurangi bergadangnya. Walaupun boleh, ibu pun suka nonton Korea atau apa tuh, tapi
harus dikurangi ya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari kelompok apa? Oh iya, Hasri ya yang ke depan tadi. Pertanyaan dari Intan ya. Pak Intan pertanyaannya? Coba ikut cepat. Siapa penemu model 4 ya? Siapa penemu model DNA kan Intan? Apakah masih ada pertanyaan? Kita buka, waktu kita masih ada. Oh tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk semua kelompok Ibu yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kasih aplaus untuk semua kelompok. Semua anak-anak Ibu sudah bagus, sudah baik, sudah semuanya, karena berhasil menjelaskan dari 3 pembelajaran yang belum Ibu jelaskan tadi. Karena itu anak-anak Ibu menemukan 3 pertanyaan yang akan kita jelaskan atau kita bahas bersama-sama. Yaitu yang pertama, apa perbedaan dari teori Landmark dan teori Darwin? Jelaskan. Yang kedua, jelaskan variasi individu dalam suatu keturunan. Yang ketiga, apa yang dimaksud fosil sebagai catatan sejarah? Yang keempat, siapa penemu model DNA? Dari keempat ini, yang keempat ini Ibu akan jelaskan, tapi anak-anak Ibu terlebih dulu yang menjelaskan. Oke, siapa yang mau menjelaskan apa perbedaan dari teori Landmark dan teori Darwin? Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Ya, Diana, pada kelompok Diana, silakan jelaskan apa perbedaan dari teori Landmark dan Darwin. Ya, kasih aplaus untuk Diana, sangat bagus penjelasannya, tapi masih ada yang kurang. Siapa yang mau menambahkan yang lebih tepatnya? Intan, silakan Intan. Semuanya aktif ya. Dari suka itu kalau aktif dalam belajarnya, sangat suka itu kalau aktifnya itu. Ya, oh, ya bagus sekali Intan. Untuk Intan. Jawaban dari Intan sudah bagus. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah jawaban dari Diana ada Intan tadi? Oh, ada yang mau nambahkan ya? Ya, silahkan Asri. Ya, Asri harus lebih semangat ya Asri. Silakan jawab. Ya, bagus sekali Asri. Semuanya pertanyaan dari jawaban dari anak-anak Ibu sudah betul. Sudah menekankan semua aspek yang ada pada itu. Apakah mau Ibu jelaskan lebih ringkasnya? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Ibu akan tampil. Ibu ambil dulu ya. Landmark yaitu perubahan suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Kalau Landmark diturunkan. Contohnya, jerapah memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun dari pohon. Juga memanjangkan lehernya untuk dapat mencapai pohon yang semakin tinggi. Ada adaptasi dengan pemanjangan leher diwarisi kepada generasi berikutnya. Itu yang disebut dengan Landmark. Contohnya jerapah leher panjang dan leher pendek yang sudah kita bahas dari pengertian faktor mekanisme sudah kita bahas pada perbedaannya juga kita bahas. Sedangkan Darwin dia menemukan di Kepulauan Galapagos, Darwin menjumpai berbagai makhluk yang menarik.
Darwin menemukan burung-burung finch memiliki berbagai variasi bentuk paruh. Ada yang berbentuk paruh memakan biji, makan daging. Variasi itu yang mendasarkan idenya, yaitu makhluk hidup bervariasi dan berbagai variasi sifatnya dapat diturunkan. Setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup mampu berkembang. Sedangkan kenyataan menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi hidup berjalan terus-menerus. Itulah yang maksud dari teori Darwin dan teori Lamarck. Perbedaannya dari kedua teori ini. Satu, ya Lamarck mencetuskan jerapah leher panjang dan leher pendek, sedangkan Darwin burung finch. Yang selanjutnya, jelaskan variasi individu dalam keturunan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ibu masih memegang buku untuk mencatat. Ya, ada ibu harus aktif pada hari ini untuk menambah nilainya. Ya, yang menyampaikan tadi Dela, yang bertanya Ayuni. Yang menjawab siapa? Ya, Era. Wah, Era. Hari ini Era tidak bersuara, tapi Era coba menambahkan. Silakan Era. Ya, bagus sekali jawaban Era, sudah sangat bagus. Selanjutnya, ada yang mau menambahkan jawaban dari Era? Masih ada sedikit yang kurang, kata-kata penting yang ada di sana. Ya, silakan. Oh, Asri lagi, Hasri cepat. Asri sudah baik ya, sudah mulai aktif lagi kan? Jelaskan Asri. Ya, kasih A+ untuk Asri dan Era tadi yang sudah menjelaskan tentang jelaskan variasi individu dalam satu keturunan. Itu Ibu akan menjelaskan kalau lebih singkatnya. Yang teman-teman Anda jelaskan tadi sudah jelas. Akan menjelaskan jawaban lebih singkatnya dari Era dan Hasri tadi ya. Faktor yang penyebab terjadinya variasi adalah faktor berupa gen dan faktor luar seperti makanan, keadaan tanah, dan suhu. Variasi di dalam suatu spesies akan menurunkan keturunannya yang berbeda-beda setiapnya. Dalam variasi individu dalam satu keturunan ini, kita akan belajar pada pertemuan yang besok. Kita akan belajar pada pertemuan gitu atau minggu besok ya. Selanjutnya pertanyaan dari Hasri tadi, apa yang dimaksud fosil sebagai catatan sejarah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa yang bisa menjawab? Angel. Silakan Angel, apa jawabannya? Ya, bagus sekali Angel, kasih tepuk tangan ya. Tuh Angel, jawabannya sudah lengkap. Ada yang mau menambahkan lebih lengkapnya lagi? Ya, Dela, silakan. Ya, silakan Dela. Bagus sekali Dela. Dela sudah lengkap sekali ya. Apakah mau Ibu jelaskan? Oh, tidak usah ya. Anak Ibu ini kenapa nih kok nak semangat lagi? Ya. Selanjutnya kita akan membahas siapa penemu model DNA. Model DNA. Oke. Siapa yang penemu model DNA? Siapa yang tahu? Ya, jawab silakan. Hasri. Ya, bagus Hasri. Siapa yang betul sekali Hasri. Ada yang lain? Penemu DNA ini ada 2. Kan sudah dijelaskan. Ini kan yang ditinggalkan oleh kelompok Hasri, kelompok 3 penemu DNA ini belum dibacakan ya. Ya, selanjutnya Aniza, silahkan Aniza. Ya, betul sekali Aniza. Jawaban dari Aniza tersebut, penemu DNA, model DNA adalah Watson dan Crick.
Molekul DNA yang terdapat dalam sel hidup mempunyai kerumitan dan keteraturan yang hanya bisa dilakukan atau diuji cobakan pada pertemuan kita minggu besok, atau kita bisa mempelajari lebih pentingnya dari DNA ini. Masih ada pertanyaan dari anak-anak ibu? Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, apakah sudah ditemukan jawaban dari pertanyaan ibu tadi? Apa benar idola anak-anak ibu berasal dari kera? Siapa yang mau menjawab dengan teori evolusi yang kita pelajari? Ya, silakan Diana maju ke depan. Silakan bacakan Diana. Ya, bagus sekali penyampaian Diana. Ada yang menambah jawaban dari Diana, kenapa alasan Diana ditemukan dalam pelajaran ini? Ya, silakan Hasri. Hasri sudah semangat ya. Silakan maju ke depan. Tidak, harus ke depan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Hasri dan Diana sudah menjelaskan menurut teori mereka yang mereka ketahui bahwa manusia ini bukan berasal dari kera, tapi struktur tubuh yang ditemukan atau fosil yang ditemukan seperti kera, tapi manusia ini bukan berasal dari kera. Struktur tubuh kita yang ditemukan seperti itu, yang dulu jalan bongkok dan lama-lama akan berdiri seperti sekarang ini. Struktur tubuh itu yang kita pelajari pada ini sebenarnya. Apa yang dimaksud fosil sebagai catatan sejarah ini? Inilah yang di petunjuk evolusi inilah kita bisa menemukan jawaban apakah dari idola Korea, Thailand anak-anak ibu berasal dari kera atau di mana. Betul juga jawabannya. Kalau umat Islam jawabannya dari Nabi Adam. Betul sekali jawabannya. Tapi kita bisa mengkontemplasikannya atau bisa mensejalankannya dengan teori evolusi ini, bahwa yang ditemukan pada masa itu mirip, kerangka tubuh kita ini ditemukan mirip, bukan seperti kera. Ya, apakah masih ada pertanyaan? Dari pembelajaran 6 materi yang sudah ibu jelaskan, yang anak-anak ibu jelaskan, apakah masih ada pertanyaan? Oh, sudah tidak ada ya. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Sudah semangat, sudah memenuhi semua keaktifan anak-anak ibu, sudah ibu catat, ibu kasih semuanya. Sudah bisa memenuhi kriteria 6 tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu besoknya, ibu minta anak-anak ibu seperti ini lagi, aktif dan tanggap. Oke, ada yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Silahkan disimpulkan. Ya, silahkan Ayuni disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada lebih langkah baiknya Ayuni ke depan bersama ibu, supaya anak-anak yang lain bisa mendengarkannya. Silahkan Ayuni ke depan. Ya, bagus sekali. Silahkan Ayuni kembali tempat duduk. Kasih aplaus untuk Ayuni. Penyampaian Ayuni itu sangat bagus untuk memberikan kesimpulannya. Tapi ibu masih minta 1-2 orang lagi untuk menyimpulkan. Ya, Angela, silakan ke depan. Tidak, kita ke depan Angela. Ayuni saja ke depan Angela. Kenapa malu-malu ke depan? Ya, silakan. Ya, silakan. Bagus sekali, kasih aplaus untuk Angela sudah memberikan kesimpulan sudah banget. Tapi langkah lebih baiknya Angela tidak takut-takut untuk ke depan ya. Kedatangannya kita harus aktif apapun yang akan kita lakukan. Silakan duduk Angela.
Satu lagi orang yang menyimpulkan, baru ibu yang simpulkan. Ya, silakan. Ya, Era. Era, ya, bagus. Silakan Era, ibu persilahkan. Oh, ibu duduk di sini aja ya. Ya, silakan. Terima kasih Era sudah menyampaikan kesimpulannya. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi, atau ibu yang mau bertanya ya. Sebelum itu, oke, ibu akan bertanya sebentar ya, supaya anak ibu bisa mengerti. Oke, ibu minta dari Diana untuk menjelaskan mekanisme evolusi secara ringkas saja. Ya, bagus sekali untuk Diana, sudah sangat baik untuk menyampaikannya. Selanjutnya, siapa yang mau menambahkan? Ya, silakan Era lagi. Bagus, harus semangat ya Era. Ya, mekanisme itu dikasih contoh apa oleh ibu tadi? Ingat. Oke, bagus ya anak-anak. Terima kasih sudah mau berpartisipasi. Hari ini ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita tentang evolusi. Evolusi itu merupakan perubahan dari waktu ke waktu oleh makhluk hidup secara berangsur-angsur atau perlahan. Yang berubah itu populasi, bukan individu. Faktornya ada dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal dari dalam yang kita contohkan tadi, hayutan genetik. Sedangkan faktor dari luar yaitu seleksi alam kita contohkan. Bagus sekali ya. Yaitu mekanismenya itu adanya kita contohkan tadi, mengingatkan, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Angel jelaskan. Ya, bagus sekali. Nih, pada teori industri Prancis. Selanjutnya, mekanismenya itu ada mutasi, seleksi alam dan adaptasi, aliran gen, perkawinan yang tidak acak, hayutan genetik. Sedangkan yang anak-anak ibu tadi tentang teori-teori evolusi, teori-teori itu yang disebut bapak evolusi adalah Darwin. Sedangkan pencetusnya adalah Lamarck, Darwin, Weismann, masih banyak lagi para teori-teori atau teori yang lain tentang evolusi. Sedangkan petunjuk-petunjuk evolusi ada fosil, variasi gen, masih banyak lagi. Sedangkan untuk untuk penemuan baru atau menjelaskan yang penemuan baru tentang evolusi, diantaranya pandangan baru tentang evolusi antaranya penemuan DNA oleh Watson dan Crick, hukum penurunan sifat oleh Mendel, paleontologi, ada yang membahas tentang penemuan-penemuan fosil. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah sudah mengerti semuanya? Sudah. Baiklah, kalau sudah mengerti, ibu akan melakukan protes untuk menjawab pertanyaan. Waktu kita masih ada 15 menit lagi. Ya, pertanyaan pertama. Apa alasan yang tepatnya idola kita atau idola anak-anak ibu bukan berasal dari kera? Maaf. Yang kedua, apa itu siapa penemu model DNA? Yang ketiga, jelaskan mekanisme evolusi. Yang keempat, jelaskan faktor-faktor evolusi. Baiklah, itu 4. Dari itu ibu kasih waktu ulang lagi ya. Soal kedua, siapa penemu model DNA
dan model DNA. Ibu kasih waktu sampai 6 menit lagi. Oke, silakan dikerjakan sebelum ibu tutup. Ya. Waktu anak-anak ibu sudah berakhir. Silahkan dikumpulkan dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengumpulkan berarti pada hari ini ibu anggap alfa. Tidak. Maaf, tidak itu. Siapa yang terlambat mengumpulkan, ibu tahu orangnya, ibu akan kurangi nilainya sedikit ya. Baiklah anak-anak ibu, karena pembelajaran kita sudah berakhir, untuk minggu besok kita akan membahas masih tentang evolusi tahap keduanya. Semoga anak-anak ibu bisa memahami. Kalau ada ibu salah dan janggal, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, kembalikan tempat duduknya seperti semula ya, dan tidak ada sampah. Ibu permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.